Gender is Creasi Dance by Sanggar Daulat Gemilang. Stage for you. Acara selanjutnya, tari kreasi oleh Sanggar Daulat Gemilang.
البرنامج البعده الكلمة الافتتاح من رئيس الوزارة الدينية بمدينة دمي فعليه أن يتفضل مشكورا مأجورا. Acara selanjutnya, sambutan Kepala Kementerian Agama Kota Dumai, Bapak Dr. Andes Haji Alfian MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Kepala Madrasah MAN 1 Kota Dumai, yang kami hormati Kepala Tata Usaha beserta seluruh majelis guru yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, yang sama-sama kita muliakan Ketua Komite yang hadir pada hari ini mendampingi kita semua dalam kegiatan perpisahan dengan siswa kelas 12. Hadir juga Kepala MTS 1 Kota Dumai pada kesempatan ini, yang kami hormati para kepala di lingkungan KKM MAN 1 Kota Dumai. Yang kami hormati, yang kami muliakan adalah seluruh orang tua siswa yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati dan kami banggakan adalah seluruh siswa dan siswi yang hari ini melaksanakan kegiatan perpisahan. Yang tidak kalah penting, ucapan terima kasih saya kepada para panitia, anak-anak kita yang telah membawa kegiatan atau acara ini dengan baik sekali dari awal sampai akhir ini. Pertama-tama tentunya saya mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini, Allah telah memberikan kita semua nikmat sehat. Nikmat yang sangat langka disyukuri oleh manusia, karena dengan sehat itu dia lupa dengan kesehatan itu sendiri. Tetapi ketika kita sudah sakit, baru kita merasakan bahwa nikmat kesehatan itu sangatlah mahal harganya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, selanjutnya kita senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Mengulas apa yang disampaikan oleh Kepala MAN 1 tadi, Pak Januar Rizal, bahwa pidato mulai dari awal tadi sudah hampir 7 orang berpidato di depan ini, yang mana hasilnya semua adalah nasihat kepada anak-anak kita dan mendoa kepada anak-anak kita untuk dapat menjalani kehidupannya, pendidikannya pada masa-masa yang akan datang. Kita coba direwind kembali, mengingat-ingat 3 tahun yang lalu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, orang tua murid, kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu orang tua murid yang telah mempercayakan MAN 1 sebagai tempat pendidikan anak-anaknya. Kenapa? Saya yakin dan percaya mungkin ada di antara anak-anak kita yang perpisahan pada hari ini mungkin pada awalnya tidak tertarik untuk masuk di MAN 1. Tetapi bapak dan ibu orang tua murid meyakini bahwa di madrasah itu bukan hanya kita belajar pendidikan umum, tetapi juga mendapatkan pendidikan agama. Nah, oleh sebab itu tentunya apa yang sudah bapak ibu lakukan, perjuangan-perjuangan terhadap pendidikan anaknya di Madrasah Alia Negeri 1 Kota Dumai, tentunya ini akan mendapatkan feedback, umpan balik, atau suatu yang diberikan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan. Perjuangan untuk anak-anak sekolah ini luar biasa, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan. Belum lagi
Bagi anak yang tidak bisa menaikkan kendaraannya untuk ke sekolah kita atau ke madrasah, ini bapak sudah meluangkan waktu, sudah habis pula waktu itu dari rumah ke madrasah mengantar anak-anaknya, sehingga pekerjaan lain tertunda. Bagi yang bisa bawa kendaraan juga perlu transportasi, menyediakan kendaraan. Jadi biaya untuk pendidikan anak ini sangatlah luar biasa perjuangannya. Ini baru di madrasah, belum lagi nanti kalau dia sudah di perguruan tinggi. Oleh sebab itu tadi Pak Ijan katakan selama pendidikan di lembaga kami di Kementerian Agama, mungkin banyak hal-hal yang mungkin belum bisa diberikan yang terbaik, tapi rasanya dari program pemerintah dari Kementerian Agama sudah melaksanakan maksimal menurut kami untuk membenahi madrasah. Terbukti bahwa ada penerimaan P3K bagi guru-guru yang kurang di suatu tempat. Ini berikan oleh pemerintah. Artinya apa? Dari pengeluaran anggaran yang telah dilakukan oleh madrasah itu jadi berkurang. Ya, kalau dulu dia hanya mendapatkan anggaran itu mendapat gaji dari uang komite, maka dengan adanya P3K, maka dana komite ini tidak dimanfaatkan untuk itu, tapi dialihkan pada yang lain. Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak ada madrasah di Indonesia ini yang maju tanpa didukung oleh orang tua murid melalui komite. Tak ada satupun di Indonesia ini. Saya sudah kemana-mana studi banding, ya, baik itu di Sumatera maupun di Pulau Jawa. Ternyata madrasah-madrasah yang baik, madrasah-madrasah yang favorit adalah madrasah-madrasah yang didukung penuh oleh komite. Kenapa? Karena anggaran yang diberikan oleh negara ini untuk pendidikan di madrasah aliyah belum maksimal mencukupi. Ya, ibarat makan nasi bungkus lah. Ya, makan juga. Ya, lauknya mungkin ya sepotong ayam kecil, kira-kira seperti itu. Sementara anak kita ini adalah berkembang. Ya, perlu makanan, ada lauknya di situ, ya, ada sayurnya. Kira-kira seperti itu, gambarannya seperti itu, biar kita mudah untuk memahaminya. Nah, begitu juga dengan anggaran-anggaran yang ada di madrasah. Kalau kita ingin menjadikan anak-anak kita hafiz tadi, kalau anggaran tidak ada, tuh otomatis kita yang akan berbicara di tingkat komite untuk menganggarkan biaya untuk guru, ya. Kalau dana itu tidak mencukupi, saya rasa hanya pas-pasan saja kalau dana BOS yang sudah kami amati. Ternyata di madrasah-madrasah yang maju, yang tidak mempergunakan dana komite, tidak mau maju dia, ya. Nah, oleh sebab itu kami mohon kiranya untuk disokong kepada orang tua semuanya, orang tua, wali murid, untuk memberikan dukungan moral ini. Karena satu-satunya madrasah aliyah negeri di Kota Dumai ini hanya satu ini. Ini perlu kita dukung secara bersama. Kita anggap kalau ada setiap iuran, ya, itu dianggap infak saja dengan penuh keikhlasan. Yakinlah bapak-bapak, dengan memberikan infak melalui komite, maka infak yang Bapak Ibu bukan hanya diterima di dunia ini, tetapi akan diterima nanti di akhirat melalui doa-doa yang disampaikan oleh anak-anak kita semua. Kita melihat tadi ada anak-anak kita yang habis, ya, 5 juz, ya, itu 5 juz itu sudah cukup itu. Kalau untuk pemula, nanti akan bisa dikembangkan menjadi 10 juz, 20 juz, 30 juz. Tentunya tidak cukup hanya
di Madrasah Aliyah Negeri 1 ini saja. Tetapi ini berlanjut ketika dia kuliah, tidak hanya mesti harus kuliah umum saja. Bahkan kalau di Jawa sana, anak-anak kuliah umum itu dia melanjutkan belajar ke pondok-pondok pesantren, menambah ilmu-ilmu agama. Ya, di Kota Dumai ini juga banyak pondok-pondok pesantren. Jika anak-anak kita ini nanti tamat dan sedang kuliah pun dia bisa melanjutkan pendidikannya, tapi di luar, ya, tidak seperti pondoknya anak-anak pondok pesantren yang sekarang, tetapi menambah ilmu-ilmu pengetahuan. Ini boleh terjadi. Anak-anak kita, setelah kita perhatikan tadi dari dari anak yang memberikan kesaksian, ya, sambutan terhadap kita dengarkan bahwa madrasah ini menurut mereka adalah second home, adalah rumah keduanya. Di rumah dia belajar, di sekolah dia juga belajar, di madrasah dia belajar. Begitu juga oleh guru. Guru menganggap bahwa madrasah itu adalah the second husband atau the second wife. Second husband itu suami kedua lah, kira seperti itu. Bukan bersuami dua, ya, beristri dua. Artinya madrasah itu dianggapnya memberikan pelayanan itu sama memberikan pelayanan terhadap suaminya, kepada istrinya, memberikan pelayanan kepada anak-anak dalam bentuk pendidikan. Mereka tenang, senang. Ya. Oleh sebab itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, saya dengan adanya penambahan guru-guru yang diberikan oleh pemerintah ini, hendaknya semakin hari madrasah ini semakin baik. Sesuai dengan slogan, lebih baik madrasah lebih baik. Nah, kemudian tentunya apa yang telah diberikan oleh masjid guru memang tidak akan sempurna. Oleh sebab itu penyempurnaan ini akan tetap terus dilanjutkan. Nah, kepada anak-anak kami, tentunya pendidikan bukan cukup hanya di sini saja, tetapi kalau kalian punya tekad, ya, orang-orang dulu hebat bukan karena orang tuanya kaya. Seperti Pak Wali Kota katakan tadi, beliau katanya bukan dari kalangan orang yang beruang atau orang yang kaya raya, tetapi ibu bapaknya seorang pedagang dan ibunya sebagai seorang guru. Ya, dengan kesederhanaan ini bisa mengantarkan anaknya menjadi wali kota. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, kami yakin dan percaya yang namanya proses itu tentu ada yang menyakitkan. Kalau proses bikin bakwan saja, tepung itu kita kasih air, kita hentak-hentakkan gitu, kita cakar-cakar gitu, kita potong-potong, kira-kira itu proses itu menjadikan bakwan dia. Ya. Apalagi anak-anak kita ini mempunyai latar belakang keluarga yang berbeda. Ini ada yang manja bawaannya di rumah, ini ada yang keras, ya, oleh keluarganya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kami berharap pada kesempatan ini mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu orang tua murid, kalau ada juga masih anak-anaknya, ada adiknya di 2 tahun atau 3 tahun yang akan datang, antarkan lagi ke Man 1 ini. Kenapa? Karena kita sudah bisa menyaksikan pernyataan-pernyataan anak-anak kita tadinya bahwa mereka sangat puas dalam menimba ilmu di Man 1 Kota Dumai ini. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, ikan cepat ikan gabus semakin cepat dan juga akan semakin bagus, ya, karena semuanya nasihat-nasihat sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi, ya. Yang pertama katanya mesti harus anak-anak ini patuh dan taat kepada orang tua, karena surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Itu ridho orang tua itu adalah ridho ilahi. Ridho ilahi karena ridhonya dan kutukannya jadi kenyataan. Nah, oleh sebab itu
ini lagu Roma Irama nih. Ada pula yang puja Roma Irama kalau kita tidak. Oleh sebab itu bapak-bapak dan ibu-ibu, saya dikasih pantun ini oleh Pak Kepala melalui seorang guru. Sholat Jumat beramai-ramai. Ya, untuk beramai-ramai lah sholat Jumat. Setelah qomat, azan berlalu. Selamat perpisahan man satu kota Dumai. Semoga siswa-siswi barokah, sukses selalu. Ini juga termasuk doa. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan anak-anak kita selalu diberikan kesehatan, diberikan oleh petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak-anak yang soleh, dan ketika sudah tidak ada lagi di dunia ini, mereka akan mampu untuk mendoakan kita dan membebaskan kita dari azab kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.